Ternyata Benar, benar Mister Ji, saya pun begitu. Maaf saya ya, potong. ya, ya, silakan. Ada lagi ulahnya. Ya, Lanjut. ya. Tapi rupanya ternyata pendukung-pendukungnya itu nggak paham bahwa yang disampaikan itu oleh hakim bahwa yang bersangkutan itu secara sah melakukan perbuatan pemerasan. Inilah SOP-nya kejaksaan lah yang diterbitkan oleh Jampidum almarhum Pak Fadil Jumhana itu. Coba nanti teman-teman lihat pada bagian upaya hukum itu sudah disebutkan kalau terdakwa mengajukan banding maka konsekuensi hukumnya penuntut umum itu juga harus mengajukan upaya hukum banding gitu. Tetapi kalau terdakwanya tidak mengajukan upaya hukum banding, ada pilihan juga bagi penuntut umum untuk tidak mengajukan upaya hukum banding, meskipun tuntutannya putusannya di bawah setengah dari tuntutan penuntut umum. Gitu. Jadi tidak selalu mengajukan upaya hukum itu sebagai suatu kewajiban atau suatu keharusan gitu. Nah dalam konteks ini ternyata kan Nikita Mirzani itu mengajukan upaya hukum banding. Nah, sudah pasti sesuai dengan peraturan internal di kejaksaan itu konsekuensi hukumnya jaksa harus mengajukan upaya hukum banding juga. Nah, kemudian terkait dengan perkaranya Ismail Marzuki ini kan justru sebaliknya, jaksanya dulu yang menyatakan banding, baru kemudian dia menyatakan banding. Jaksanya menyatakan banding hari Senin, Ismailnya menyatakan banding pada hari Selasa, gitu loh, di detik-detik terakhir. Nah, apa konsekuensi hukumnya ketika terdakwa maupun penuntut umum mengajukan upaya hukum? Ya, konsekuensi hukumnya majelis hakim pada tingkat banding nanti akan memeriksa dua-duanya, mempertimbangkan argumentasi-argumentasi yang disampaikan oleh penuntut umum maupun terdakwa, gitu, dalam memori banding maupun kontra memori bandingnya, seperti itu. Nah, apakah nanti kemudian ini akan membuka peluang TPPU-nya dibuka kembali? Ya, jawabannya iya. Dengan pemeriksaan pengajuan upaya hukum banding ini, maka kembali ke status quo lagi. Kita mesti menunggu apakah nanti putusannya itu tetap terbukti bersalah, atau apakah putusannya itu nanti tidak terbukti bersalah, atau seperti apa, gitu loh. Jadi segala kemungkinan itu akan terbuka kembali. Apakah TPPU-nya juga nanti terbukti, bisa jadi juga gitu loh. Jadi memang pada akhirnya ini menimbulkan kondisi seperti sebelum dijatuhkannya putusan pada tingkat pertama. Jadi inilah yang kita akan ulas bersama-sama ya. Teman-teman suka atau tidak suka, tapping saja yang benar. Jangan membuli karena kita membahas beritanya. Beritanya ada, sumbernya ada. Kalau sumbernya nggak ada, kita nggak akan bahas karena nggak boleh kan, sumbernya nggak ada kok masa kita nerocos sendiri. Tetapi di sinilah ada sumbernya gitu. Dan teman-teman sudah berpendapat ya bahwa dari Jimmy mengatakan bahwa ya kenapa mestinya banding gitu. Kemudian Mbak Lia ini penggiringan opini, kemudian Christine semoga ada bukti-bukti baru. Mama B juga demikian. Nah sekarang dari Bu Fitri ya, sebelumnya saya berikan narasi terlebih dahulu bahwa upaya banding adalah hak semua terdakwa dan itu sah ya, sah karena ada jalur hukumnya. Mungkin Bu Fitri dengan adanya berita ini ada pendapat, silakan Bu Fitri. Ya, malam teman-teman semua. Kalau pendapat saya, Mr. Ji, seperti yang sudah saya katakan, walaupun terdakwa ini melihat, kita sama-sama melihat ya, begitu divonis 4 tahun, terlihat dia gembira, sebetulnya di dalam hatinya sekarang kita tahu bahwa dia tidak happy dengan dia mengajukan banding, karena hayalan dia itu maunya kan bebas, makanya kan ada planning-planning liburan Desember dan lain-lain gitu ya. Kalau menurut saya seperti itu. Tapi sangat disayangkan karena kan ada beberapa, saya ngelihat juga
tadi sih saya ngelihatnya Bang Hotman Paris juga bilang kan harusnya jangan banding gitu, terima aja. Nah, ya yang banyak orang khawatirkan di kubu mereka sendiri kan pro dan kontra tuh takutnya nambah lagi. Karena biasanya kalau banding Ya, itu kebanyakan nambah. Contohnya siapa? Harvey Muiz gitu. Nah, ya, tadinya yang TPPU-nya nggak terbukti, mungkin saja bisa terbukti. Karena kalau saya simak, saya nggak paham hukum ya. Kalau saya simak kan di yang kita nonton sama-sama itu di dalam putusan vonisnya itu ada celah sih untuk membuktikan, menurut saya, membuktikan TPP. saya nggak akan membahas lagi. Ternyata, Benar, benar Mr. G, saya pun begitu. Maaf saya ya, potong. silakan. Ada lagi ulahnya. Ya, Lanjut. ya. Tapi rupanya ternyata pendukung-pendukungnya itu nggak paham bahwa yang disampaikan itu oleh hakim bahwa yang bersangkutan itu secara sah melakukan perbuatan pemerasan. Itu secara sah disebutkan oleh hakim, tetapi teman-teman dari pendukungnya ternyata hanya mengatakan itu pencemaran. Itu makanya saya bahas lagi, karena apa? Saya ingin menjelaskan kepada mereka agar tidak tersesat. Tidak tersesat, itu masalahnya di situ. Coba mari kita dengarkan bersama-sama, teman-teman, di mute dulu ya, saya putarkan ini. Di mana sebagaimana dipertimbangkan oleh majelis hakim dalam terpenuhinya unsur-unsur pasal dalam dakwaan pertama alternatif ke-1 sebagaimana uraian pertimbangan hukum di atas, terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan pemerasan terhadap saksi. Terbukti melakukan pemerasan, Bu Fitri. Bunyinya hakim sudah jelas. Silakan Bu Fitri. Iya. Kena jeratan hukum tuh. Benar sekali itu. Tapi di pertimbangan hakim itu malah itu nggak terpenuhi. Nah, ini pertimbangan hakim hanya uang 2 miliar pertama, ya. Saya sudah pernah bahas terkait 2 miliar pertama. Ini memang akan timbul perdebatan terhadap plasmennya. Plasmen itu kan kita tahu kan bahwa uang hasil kejahatan ditempatkan pada satu sistem perbankan, ya. Nah, dalam ini 2 miliar pertama itu diketahui dan disadari oleh pelapor juga dan dinotis atas nama terdakwa sehingga jelas uang itu. Makanya saya selalu membilang ini satu perdebatan nantinya. Nah, kita lihat lagi di 2 miliar kedua, ya. Nah, 2 miliar kedua ini kita nggak tahu uangnya kan diambil secara cash. Apakah dimasukkan atau tidak ke satu sistem ini kita belum tahu karena menurut bacaan putusan majelis hakim kemarin bahwa 1,4 itu adalah uang endorse dari Dr. O terhadap si terdakwa ini sebagai brand ambassador dia. Itu kan jadi dinyatakan bahwa 1,4 itu adalah uang hasil kerja terdakwa sendiri. Tetapi yang jadi pertanyaan kita, kemana kalau memang itu uang 1,4 M adalah hasil endorse dia dengan Dr. O, kemana lari 2 M ini? Itu satu. Dan masih ada sisa 600 yang tidak pernah dibahas di persidangan. Nah, ini kan bisa salah satu unsur yang menguatkan dari TPPU tersebut. Ya. Dia malah berusaha mengaburkan dari hakim itu. Nah, itu. Tapi jadi pertanyaan kita, kenapa di sini JPU dan hakim tidak membahas yang 600 aja kita pertanyakan kemana? Ya kan? Kan masih ada sisa 600 tuh. Mana itu kan? Nah, ini kan harusnya bisa masuk. Ini yang menguatkan dari TPPU-nya. 600-nya itu kemana? Nah, dari sini